Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di podcast Paijos. Pada malam hari ini, rumah kami kedatangan sahabat dekat, dosen dari ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa, jurusan apa ya? Desain. Itu Pak Tino. Pak Tino ada. Ini calon master karena ada dua kenalan master. Tino Sidin sama Tino Karno. Ini lengkapnya Tino apa ini? Saya Martino Dwi Nugroho. Martino Dwi Nugroho. Saya AA Nurjaman. Asik. Sinar masa. Asik. Kakak kelas. Kakak kelas. Ini saya sengaja menodong ya Pak Tino ini, saya langsung todong saja ini. Meskipun adik kelas, tapi saya manggilnya Pak Tino. Karena ini rayuan gombal saya untuk menodong beliau menceritakan tentang kritik desain. Ini di desain interior ya? Iya, kebetulan saya di desain interior ngajarnya Mas. Ya, itu kenapa ini kritik desain menjadi penting? Karena selama dulu saya pernah menimba ilmu di ISI Yogyakarta, sepertinya belum pernah ada yang namanya kritik desain. Juga dalam dunia desain sehari-hari itu baru sekarang ini dengar kritik desain. Kedengarannya ganjil, tapi itu penting menurut saya itu. Itu sejak kapan itu kok punya inisiatif mengajukan satu metode kritik desain di pendidikan Fakultas Seni Rupa ISI itu? Baik, terima kasih Mas AA. Ketika kita bicara tentang kritik desain, yang saya bicara sejarahnya dulu ya. Itu. Jadi sejak zaman kuliah pun saya nggak pernah dapat kritik desain Mas AA. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karya-karya kami itu lebih menjorok ke aspek teknis. Jadi desain yang baik, desain yang dikatakan baik adalah desain yang pencahayaan cukup, tidak panas, tidak sumuk, tidak sesak. Tidak sesak itu ya. Tapi ketika saya bergaul dengan teman-teman dari seni murni, dari seni kriya, kenapa karya mereka bisa bercerita begitu? Nah ini itu bergejolak. Kemudian ketika jadi dosen pun saya melihat karya-karya mahasiswa tidak hanya di ISI Jogja, sebenarnya itu terjadi di banyak tempat Mas. Iya, banyak tempat. Ketika kami bertemu di TKMDI yang itu forum ketemu karya mahasiswa desain interior seluruh Indonesia, itu pun juga demikian gitu. Nah ini sebenarnya ada kegelisahan di kami gitu ya. Kenapa kok karya ini flat begitu ya? Kalau dalam dunia desain itu flat, tidak ada sesuatunya begitu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah mbahnya desain, yaitu arsitektur, itu sebenarnya Mangunwijaya itu sudah ngajarin bahwa sebuah karya itu harus ada dua aspek. Beliau mengatakan ada wastu guna dan wastu citra. Selama kami kuliah gitu ya, dan awal-awal tahun 2000-an sebelum saya kebetulan menjabat ketua program studi, itu yang sering digunakan adalah wastu gunanya. Wastu gunanya. Wastu guna itu bagaimana ruang itu bisa berguna, atau aspek fisik yang main di situ. Iya, betul. Nah, tetapi aspek wastu citranya itu sebenarnya sudah diajarkan sama Mangunwijaya tapi tidak pernah diaplikasikan. Padahal sebenarnya kalau kita belajar tentang orang tua kita dulu membangun rumah misalnya Mas. Betul. Rumah Jawa ini kan tidak sekedar
saka guru, kemudian pamidangan dan struktur dengan segala struktur eksentriknya begitu ya. Tapi di situ ada satu pesan. Misalnya ruang pendopo itu kenapa dianggap pendopo andap, karena memang untuk bertemu orang-orang dari luar yang itu duduk di bawah. Dan semua orang bisa akses ke sana. Kenapa ada sentong tengah itu ruang itu berbicara, Mas. Lah dari situ kemudian muncul ide bahwa ini anak-anak ini perlu dibekali tentang kemampuan untuk melihat desain dalam berbagai perspektif. Ya, yang itu sebenarnya dulu sudah diakomodasi sebenarnya dengan mata-mata kuliah dasar begitu. Tetapi kami berpikir tidak bisa hanya seperti itu, karena dalam konteks meninjau itu tidak sekedar berdasarkan perspektif teoritik, tetapi dia juga harus main apresiasinya untuk menilai itu gitu. Nah, sehingga kami muncul, ini perlu ada satu mata kuliah yang di situ muatannya adalah kemampuan anak-anak untuk bisa meninjau sebuah desain dengan berbagai macam perspektif. Berbagai macam perspektif. Perspektifnya itu bisa dari ilmu-ilmu yang lain. Kebetulan kalau desain itu kan tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Karena termasuk kategori empirik ya, empirik dan seni digabungkan. Jadi mereka dalam ilmu desain itu harus meminjam ilmu-ilmu yang lain, sehingga di situ anak-anak harus tahu ilmu sosiologi, harus tahu ilmu tentang psikologi, ilmu filsafat. Nah, di situ mereka dibekali kemampuan untuk bisa menguasai itu, sehingga bisa dengan perspektif yang luas itu bisa meninjau desain dalam segala perspektif begitu. Itu secara begitu, sehingga diharapkan karya-karya mereka itu bisa mempunyai kadar wastu guna dan wastu citra yang diajarkan di YP Mangunwijaya. Iya. Nah, ini kan penting ya, istilahnya kritik desain itu menjadi penting. Tapi ketika itu dijadikan mata kuliah itu memang sudah menghasilkan misalnya karya tulis kritik atau wacana kritik, bagaimana yang dihasilkan dari mahasiswanya, karena itu proses. Diharapkan anak-anak nanti mempunyai konsep dalam merancang itu juga bisa mempunyai bobot tentang wastu citranya itu, Mas. Jadi memang kami dulu membuat itu dalam mempunyai landasan ini butuh wastu citra nih, supaya tidak sekedar aspek teknisnya saja, tetapi estetis yang berfilosofis itu yang muncul. Memang betul, memang ada aspek ya. Saya pikir di dunia seni rupa umum juga memang terjadi begitu. Memang karena gini ya, kalau pandangan desain itu menitik beratkan ke pandangan empirik gitu. Kalau pandangan empirik itu cenderung menyederhanakan realitas karena dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Sementara seni itu cenderung menggali kekayaan realitas untuk kepentingan diri sendiri. Kayak pejabat aja. Asik. Jadi gini. Jadi dua aspek ilmu itu dipadukan dalam desain itu, karena dari sisi seninya juga penting, dari segi kegunaannya juga penting, itulah desain. Yang terjadi di seni murni yang terjadi sekarang itu kalau kita cermati, seperti kemarin saya lihat pameran di kemarin ini pembukaan itu di Sasana Aji Yasa tuh yang ponaan saya ikut itu. Kelola art ya. Kelola ASKAP. Art Festival. Itu kan kalau saya terlihat memang di seni akademik itu cenderung karya itu dikonsep dari konsep awal, terus konsep karya, terus konsep narasi, konsep wacana, sampai karya itu menjadi benar-benar muncul sebagai karya itu. Tapi maaf saja, ini bukan sebagai karya seni.
itu mirip-mirip dengan karya desain. Jadi semua seni murni sekarang yang berjalan itu seperti karya desain karena konsepnya udah jelas semua. Ada konsep kuratorial, ada konsep wacananya, ada konsep karyanya, ada konsep penonton, konsep pembeli, semuanya sudah terkonsep. Itu yang dimaksud bahwa justru di sini perlunya kritik desain. Karena karya seni murni sekarang itu sudah menjadi karya desain. Itu perbedaannya apa yang sekarang tidak ada di seni rupa itu karena matinya kritik seni itu tidak bisa membedakan mana karya desain, mana karya seni itu maksudnya karya seni rupa itu hampir tak bisa dibedakan. Cuma ini lukisan, ini kursi, ini lukisan, ini gambar interior ya cuma itu aja yang membedakan. Semuanya menjadi sama, terkonsep semua. Nah, saya berharap dengan adanya kritik desain itu justru desain ini lebih menguatkan prinsip-prinsip desainnya itu gitu. Iya. Begini, jadi ke belakang kriteria desain itu karena terpengaruh dengan gaya modernisme yang apa ya yang normatif begitu ya, yang logis kemudian yang bisa terukur itu ya. Itu menyebabkan desain ini menjadi kalau boleh saya katakan kaku gitu ya. Karena memang di dalam konsep-konsep modernisme itu kan less is more, kemudian form follow function gitu ya. Ya memang itu terpengaruh oleh dunia industri di Eropa zaman dulu. Itu berimbas terhadap bentuk desain. Nah, padahal desain itu sebenarnya sudah muncul sebelum itu. Betul. Itu menjadi sungguh adiluhung ya. Kita bisa lihat bagaimana orang zaman dulu mendesain tentang Candi Borobudur. Itu desain. Cuman ilmunya belum ketahuan namanya desain begitu. Iya. Lah, di sini kita coba untuk bisa menggali kembali gitu ya bahwa dari ciri khas isi gitu ya yang di situ sudah ada pergeseran itu kita munculkan kembali keagungan-keagungan yang dulu Mas. Ya betul. Yang itu anak-anak sekarang saya pikir sudah mulai menafikan itu bahwa estetik itu dalam dunia desain sudah tidak diperlukan dalam tanda petik begitu ya. Padahal disitulah letak kekuatan desain ketika orang ya ini konteksnya adalah interior ya. Begitu kita tinggal di situ kan kita tidak hanya sekedar merasakan fisiologinya saja. Iya. Tapi juga psikologisnya begitu. Iya, betul. Nah, psikologis itu bisa dicapai lewat apa? Lewat estetika di situ. Iya. Lah, cuman anak-anak sekarang itu ketika membuat karya tidak bisa menceritakan itu. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya bank data tentang tentang hal-hal yang di situ mempengaruhi karyanya. Nah, fenomena sekarang di desain ada namanya design thinking. Beberapa kritikus mengatakan bahwa design thinking ini menjebak desainer ke dalam satu metode. Jadi harus ada metode ini. Nah, beberapa kritikus itu tidak setuju dengan hal itu. Karena apa? Karena nanti yang akan keluar adalah cuman problem solvingnya saja. Misalnya, orang duduk itu harus tegak. Itu saja. Tapi tidak ada makna di balik itu. Gitu. Ya betul. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para kritikus desain melihat fenomena yang design thinking yang sekarang sedang booming dipakai di mana-mana itu design thinking itu. Dan kekayaan kritikus itu sebenarnya bank datanya lengkap karena itu kebutuhan ya. Nah, itu juga memang harus ditanamkan ke mahasiswa itu masalah perlunya bank data, perlunya koreksi gitu kan. Tapi yang mungkin menurut saya yang terjadi sekarang jangan-jangan para desainer, para seniman ini membuat karya itu memang seharusnya kan ada pesan ya. Iya, memang benar. Itu tidak match dengan para kritikus begitu. Ya memang jelas keadaan sekarang jadi tuh kadang ada yang kritikus ngomong dulu padahal aku buatnya bukan nggak gitu deh pesanku yang pengen ku sampaikan kepada publik begitu ya. Nah, iya, sekarang itu kan istilahnya terjadi
satu periode yang disebut dengan mesin hasrat ya. Mesin hasrat. Jadi semuanya itu diperuntukkan kepada kapital, kepentingan kapital. Apapun itu, nggak cuma dari segi barang-barang yang multiguna, tapi juga termasuk barang-barang seni. Itu yang menjadikan stagnannya karya seni, atau kalau saya bisa melihat itu ya termasuk karya-karya desain. Nah di sini saya kira memang cukup bagus ini. Karya desain yang ringan boleh yang ringan, tapi untuk kritik desain itu yang diusulkan Pak Tino di tahun 2016 itu kalau nggak salah ya sekitar tahun itu. Itu cukup bagus, bukan hanya menarik bagi saya, itu cukup signifikan atau apalah bahasa akademiknya itu. Jadi di sini ada sesuatu karya akan menjadi hidup, menjadi dinamis, menjadi filosofinya menjadi tepat itu kalau ada koreksi. Apapun itu, kalau tidak ada koreksi tidak akan hidup itu si karya itu. Nah, itu yang saya yang pandang kenapa ingin berbincang pada malam ini itu. Nah, ini ada mungkin ada satu pesan-pesan ya dengan hadirnya alhamdulillah bisa berjalan pendidikan kritik desain di kuliah kritik desain di ISI Yogyakarta, karena selama saya nulis jurnal di beberapa perguruan ya, jurnal kan sering masukin itu, sepertinya kritik desain belum pernah denger itu kan. Untuk konteks seni rupa memang kritik desain jarang dipakai begitu ya. Kalau untuk arsitektur sudah begitu banyak. Memang ada. Memang kita meskipun sebenarnya interior itu kan bahannya juga arsitektur, cuman adopsi dari ilmu itu masih terus harus dikembangkan begitu ya. Dan itu memang kita juga harus sadar bahwa kita harus belajar dari nenek moyang kita dulu yang seorang desainer hebat begitu ya. Zaman Hindu, zaman Islam yang bisa menghasilkan karya yang sampai sekarang pun bisa adiluhung gitu ya. Bisa adiluhung. Konteks adiluhung seperti kalau kita lihat keraton, apakah mereka dulu punya metode? Tidak, saya pikir. Tapi bagaimana mereka memaknai, kemudian mengajarkan terhadap orang lain bagaimana memaknai ruang-ruang itu, terutama ruang ya, atau dalam konteks seni rupa yang mengajarkan tentang bagaimana pesan-pesan yang dihasilkan oleh karya-karya seni rupa itu. Itu yang perlu ditanamkan terhadap mahasiswa gitu ya, supaya mahasiswa juga empati gitu ya, empati terhadap tradisi lokal gitu, yang ternyata di situ bisa menjadi dasar di dalam perancangan desain. Jadi kan gini ya, kalau itu yang kurang, Mas. Iya, memang benar. Jadi yang jelas itu baik mahasiswa maupun pengajarnya ya, bapak dosen-dosennya atau ibu dosennya itu kan ada satu metode semiotik Roland Barthes itu kan, itu sangat tepat diaplikasikan ke dunia pendidikan. Misalnya sistem tanda. Terus ya tanda itu semacam itulah, semacam tanda gitu kan. Terus ada indeks. Indeks itu semacam data. Nah, itu terus setelah indeks kan ada simbol. Nah, simbol semacam kesepakatan bersama. Nah, setelah simbolnya itu ada mitos. Nah, itu orang-orang masa lalu itu pandai sekali menciptakan mitos. Ada keraton bentuknya begini, masjid bentuknya begini, makam raja seperti candi bentuknya begini, makhluk-makhluknya begini, itu mitos. Nah, mitos di zaman modern kontemporer ini tugas para desainer itu menciptakan itu, meskipun sekarang sudah banyak kayak mungkin ada Hermes, ada Lamborghini, ada apa lagi lah, pokoknya banyak lah. Tadi Didan juga menyebut salah satu mobil yang memang amat menjadi mitos, itu lupa lagi Om, itu kan nggak terlalu bergaul ya dalam hal tapi itu mitos gitu kan. Nah, sebenarnya dalam seni rupa sendiri ada Mas semiotik yang dibawa oleh Charles Sanders Peirce. Itu ya, indeks ikon simbol lah. Cuman sebenarnya
yang terjadi mahasiswa desain arsitektur itu belajar tentang perancangan itu bukan untuk menggali itu gitu. Jadi mereka pengennya kalau yang diisi ya bisa menggambar, bisa merancang gitu ya. Hanya itu gitu ya. Nah, tapi kemampuan untuk bisa menganalisa, kemudian mengapresiasi terhadap karya seni yang di situ sebenarnya alatnya itu kan banyak. Kayak hermeneutik, kayak semiotika. Itu bahkan Bonta itu menyempurnakan semiotika Peirce begitu ya. Iya. Itu mereka tidak pernah menyentuh itu. Oh iya, betul. Sayangnya begitu. Nah, dengan adanya kritik ya kita mungkin ini ada puncaknya ya, meskipun saya kira ini harus tahap awal aja lah bincang-bincang ini, mudah-mudahan besok bisa ke depannya. Itu butuh proses. Butuh proses, kita siap-siap lagi untuk meluncurkan kritik gitu kan. Jadi apa yang saya maksud itu dan harapannya adanya kritik desain itu akhirnya kita bisa menyimpulkan di sini pentingnya konsep. Jadi kalau menurut si Deleuze dan Guattari itu kan yang namanya konsep, what is philosophy gitu kan, itu terang sekali kan. Jadi konsep itu harus mencerminkan satu perubahan, harus sadar akan perubahan karena sistem hidup kita itu selalu berubah. Sistemnya itu selalu berubah. Ketika satu generasi tidak mampu menciptakan perubahan, tidak mampu menciptakan inovasi, apalagi kreatif itu kan. Kreatif itu yang belum ada menjadi ada, itu kreatif. Kalau yang pembenahan inovasi gitu kan. Nah, sampai tidak menciptakan inovasi sekalipun itu tidak akan diakui sebagai generasi. Itu yang dimaksud apa, filsuf si Guattari itu sangat hebat itu kan. Itu masalah konsep. Jadi seperti sebuah telur, dia tidak tahu telur itu akan menjadi makhluk sempurna apa makhluk cacat apa makhluk jahat. Itu pentingnya konsep. Itu hanya ada dengan metode kritik. Tanpa itu konsep seperti itu nggak bakalan jadi. Itu mengapa saya tuh menunggu dirimu dari pagi itu baru sampai sekarang itu harus jadi mata kuliah wajib aja. Nah itulah itu sampai nggak sabar itu saudara saya itu kan gara-gara nonton Naga Bonar itu berhentilah berpikir gitu. Nah gimana, setuju ya Pak Tino ya? Iya, harus begitu di dalam ini kan juga dalam konteks pendidikan ya. Kebetulan di interior kan strata 1 begitu ya. Dalam strata 1 itu juga harus dibekali kemampuan menganalisis. Iya, memang itu. Celakanya di dunia desain interior, pendidikan desain interior itu ambigu. Ambigunya kurikulum yang hampir semua yang ada di program studi interior di seluruh Indonesia itu mengarahnya ke keterap. Jadi ke D4. Iya memang. Skills. Padahal kalau kita belajar dari para leluhur kita dulu, ya karya tidak diam. Tidak diam, memang benar. Karya entah itu seni rupa, arsitektur itu pasti bisa berbahasa. Nah, saya pernah memberi satu materi tentang bahasa ruang begitu ya. Bahwa ruang itu harus bisa ngomong, dan itu saya melihat pengalaman baru bagi anak-anak untuk ternyata saya tidak hanya dituntut untuk bisa membuat lampu itu nyaman supaya tidak terang, kemudian hawa itu tidak sekedar bisa sejuk, tetapi bagaimana mereka bisa dalam terpuaskan di dalam ruang. Iya betul. Itu yang ketika orang bisa mencapai kepuasan itu kan mereka harus punya referensi gitu ya. Iya. Nah, referensi itulah yang harus kita perbanyak kepada mahasiswa. Ya mungkin dicukupkan sekian dulu ya Pak Tino ya, supaya tidak habis materinya gitu ya, habis. bisa disambung nanti kalau supaya bisa disambung lagi, ada kepenasaran. Mudah-mudahan dari apa yang nonton pergelaran podcast pada malam hari ini bisa memasukkan atau bisa memberikan kritik dan saran kepada kami untuk perbincangan selanjutnya, karena masalah
kritik desain ini sesuatu masalah baru yang cukup penting bagi kita, bagi generasi kita ya. Dalam pandangan saya itu cukup penting ya. Mungkin podcast pada malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada Pak Tino, sahabat saya, saudara saya. Dari saya AA Nurjaman dan Pak siapa tadi? Tino Sidin. Martino. Mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Sip.